Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas topik kelanjutan tentang elektrokimia. Tentu kemarin-kemarin kita telah membahas elektrokimia, baik dari sel volta juga elektrolisis. Nah, kita pada hari ini akan masuk ke subtopik baru yaitu tentang hukum Faraday. Khususnya kita akan membahas tentang hukum Faraday 1, nanti kita akan belajar tentang muatan dan zat yang dihasilkan dari hukum Faraday itu sendiri. Nah, mari kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang yang namanya hukum Faraday. Pernahkah kamu melihat yang namanya suatu medali emas, misalkan seperti medali emas kayak yang baru-barusan ini kita bahas tentang yang namanya Olimpiade Tokyo. Nah, kurang lebih medali emas itu, emas Olimpiade ya kan, itu biasanya itu tidak murni emas, ya. Nah, tapi ada emasnya ada. Nah, jadi kurang lebih dari medali emas itu ada sekitar 92,5% itu merupakan perak, atau kalau kita gramkan sekitar sebanyak 494 gram perak dan 6 gramnya lah si emas. Nah, sungguh sangat sedikit sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa perak dan emas menjadikan suatu perpaduan jadi nampak emas semua gitu. Nah, bagaimana bisa emas melapisi suatu perak yang sangat begitu banyak pastinya ya. Nah, itulah yang kita bahas tentang elektrokimia ini. Nah, disebut dengan namanya elektroplanting atau kurang lebih bahasa Indonesianya itu penyepuhan. Nah, begitu dia. Penyepuhan ini bagaimana sendiri itu kita bahas, ya kan? Berapa jumlah zat yang dihasilkan, bagaimana waktunya, berapa lama yang dilakukan dan berapa kuat arus yang dibutuhkan untuk melakukan yang namanya penyepuhan ini sendiri. Nah, itu akan kita bahas sekarang. Nah, langsung kita masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday 1 ini ditemukan oleh namanya Michael Faraday pada tahun 1832. Dia mengemukakan bahwa jumlah spesies mengalami oksidasi dan reduksi pada setiap elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan dalam sel. Nah, jadi jumlah listriknya itu biasanya dinyatakan dalam satuan Faraday, yang pastinya karena mengenal jasa dia ya. Suatu Faraday atau kurang lebih 1 Faraday itu merupakan adalah jumlah listrik yang terlibat dalam penangkapan atau pelepasan 1 elektron. Jadi 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Nah, itu yang perlu diingat ya. Nah, jadi jumlah listrik yang lainnya itu kita buat satuannya adalah coulomb. Nah, setiap satu coulomb didefinisikan itu sebagai jumlah muatan listrik yang disimbolkan dengan Q, di mana dia itu biasanya melewati suatu titik ketika suatu arus mengalir dalam 1 ampere dan itu pada waktu 1 detik. Atau kurang lebih kita bisa rumuskan bahwa Q sama dengan I kali T. Jadi 1 ampere sama dengan 1 coulomb per detik. Gitu dia. 1 Faraday adalah muatan 1 Faraday. Nah, dari ketentuan itu kita bisa buat rumus bahwa muatan listriknya itu kita buat 1 mol elektron itu merupakan 6 kali 02 jumlah elektronnya pastinya ya. Jumlah elektronnya dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb per. Jadi kurang lebih bisa dapat kurang lebih muatan 1 elektron itu adalah 96.500 coulomb. Nah, jadi untuk muatan 1 mol elektron, ya kan, itu sama dengan 1 Faraday dan muatannya adalah 96.500 coulomb. Oleh karena itu, dengan mengetahui jumlah mol elektron yang terlibat, maka banyaknya zat dihasilkan selama proses elektrolisis dapat ditentukan sebagai contoh. Nah, misalkan di sini ada Fe2 positif ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Fe. Maka di situ kita bisa tentukan setiap 2 mol elektron mampu menghasilkan 1 mol endapan Fe. Nah, jadi kalau 1 mol elektron maka menghasilkan setengah mol Fe. Endapan Fe ya. Nah, berarti kalau 1 Faraday berarti menghasilkan setengah mol Fe. Jadi untuk
96.500 muatan listrik berarti itu hanya mampu menghasilkan 0,5 mol endapan Fe pastinya. Nah, kita misalkan, jadi istilahnya dari situ kita tahu hubungan antara jumlah zat dengan muatannya, bahwa massa reaksi maupun produk reaksi itu berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan selama elektrolisis. Sehingga jumlah mol atau N dari reaksi maupun produk reaksi berbanding lurus dengan jumlah elektron yang terlibat. Nah, jumlah elektron yang terlibat sendiri berbanding lurus dengan Q. Dan jumlah reaksi maupun produk reaksi juga berbanding lurus dengan masing-masing massanya. Jumlah reaksi maupun produk reaksi juga berbanding lurus dengan volume gas yang. Kesimpulan yang kita dapat dari hukum Faraday 1 tadi bahwa istilahnya muatan listrik dihitung dengan Q yaitu adalah I dikali T. Kuat arus dikali lamanya waktu yang bekerja itulah si Q dengan satuan Coulomb. Nah, dalam satuan Coulomb ya. Nah, jadi setiap 1 mol elektron yang bekerja dalam suatu reaksi itu adalah merupakan menghasilkan 1 Faraday. 1 farad yang nilai Q-nya itu adalah sebanyak 96.500 Coulomb. Itu nilai Q-nya. Nah, jadi dari rumus itu kita bisa turunkan menurut si Faraday bahwa W adalah massa ya, wake, massa dari suatu zat yang dihasilkan dalam elektrolisis itu merupakan berbanding lurus kali ekuivalensinya dikalikan dengan I kalikan dengan T per 96.500. Nah, bagi saya untuk mempermudah reaksi ini sendiri, maka biasanya setiap mol elektron, setiap mol zat yang dihasilkan, iya kan, dikalikan dengan jumlah elektronnya, itu merupakan muatan listriknya. Gitu. Ya kan? Jadi kurang lebih setiap 1 Faraday tadi adalah 96.500 ya kan? Berarti setiap mol zat yang dihasilkan dikalikan dengan jumlah elektronnya itu merupakan Q per 96.500. Ya, untuk mengkonversi si Q-nya sendiri tadi. Nah, begitu dia. Langsung kita coba ke contoh soal. Oke, kita coba untuk soal nomor 1, ya kan? Nah, untuk soal nomor 1 kita punya di sini sebanyak 2 jam dan arusnya 15 ampere. Nah, coba kita cari. Dari situ bisa kita tahu bahwa kita pertama bisa mencari nilai Q. Q itu adalah I kali T, berarti I-nya adalah 15 ampere, dikali T-nya 2 jam, kita konversi ke detik adalah 2 kali 3.600 detik. Berarti itu kurang lebih ada sebanyak 108.000 Coulomb, ya kan? Tadi kita tahu bahwa setiap rumus kita itu 1 mol elektron yang bekerja dalam reaksi merupakan sama dengan 1 farad atau nilai Q-nya adalah 96.500 Coulomb. Jadi kalau 1 mol kita dapat 96.500 Coulomb. Jadi kalau misalkan 108.000 Coulomb, berapa mol elektronnya? Berarti kita langsung bandingkan aja ya. Mol elektron yang bekerja dalam reaksi kita itu merupakan adalah sebanyak 108.000 per 96.500 Coulomb. Berarti itu kita dapat kurang lebih sebanyak 1,119 mol. Nah, dari cerita kita tadi, di situ K2CR2O7 atau kalau kita buat ionnya menjadi Cr2O72-. Itu kalau di reaksinya itu akan menghasilkan, kita minta menghasilkan Cr ya pastinya ya. Berapa jumlah elektron yang bekerja kita cari, setarakan aja buat cari total biloxnya. Berarti di sini si Cr pasti dapat plus 12 ya muatannya total. Di sini 0. Jadi kalau kita cari selisihnya ini dari 12 ke 0 berarti kita dapat jumlah elektron yang bekerja itu adalah sebanyak 12 elektron. Ya kan? Nah, 12 elektron inilah kita pakai untuk mencari berapa molnya si Cr nanti. Ketika 12 mol elektron, maka kita akan menghasilkan 2 mol Cr. Nah, kita cari dulu mol elektronnya. Oh, udah dapat tadi ya. Mol elektronnya sudah dapat 1,119 mol. Berarti si Cr-nya berapa? Maka mol si Cr merupakan bandingkan koefisiennya 2 per 12 dikali 1,119 mol.
Nah, itu kurang lebih kita bisa matikan ya. 2 dengan 12 jadi 1/6. Berarti kita dapat 1,119 per 6 mol. Nah, itu kurang lebih sebanyak 0,1865 mol. Nah, tinggal kita carilah gramnya. Kita tahu bahwa rumus gram itu sama dengan untuk dari mol adalah mol dikalikan dengan AR-nya. Berarti gramnya adalah 0,1865 dikalikan dengan 52. Nah, itu kurang lebih dapat sekitar 9,698 gram. Oke, dapat jawabannya. Nah, kita buat contoh soal kedua. Dalam elektrolisis leburan. Nah, untuk mempermudah kita tadi, kita bisa sederhanakan rumusnya. Kita gabungkan rumusnya tadi. Kita ketahui bahwa istilahnya setiap Q itu sama dengan I kali T tadi kan? Dan setiap 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Dan muatan listriknya hubungan dengan Q adalah 96.500 Q-nya. Tolong. Nah, dari kedua rumus ini kita bisa sandingkan bahwa istilahnya setiap mol zat yang dihasilkan, misalkanlah kita buat molnya si X, ya kan, itu merupakan sama dengan adalah Q per NF, ya kan, istilahnya setiap mol zat yang dihasilkan itu merupakan berbanding lurus dengan muatan listrik dan berbanding terbalik terhadap jumlah Faraday-nya, jumlah listrik yang bekerja. Nah, jadi di sini kita bisa tinggal langsung masukkan, ya kan? Di sini biar gampang langsung pada keadaan STP dia. Nah, jadi pada keadaan STP itu kita tahu rumus mol itu merupakan volume STP per 22,4, ya kan? Nah, itu sama dengan Q-nya. Q-nya itu adalah I dikalikan dengan T per, ya kan? NF, berapa jumlah elektron itu yang N-nya ya? F-nya kita anggap sebagai 9.600 untuk mengkonversi si kolom tadi. Berarti jumlah elektron yang bekerja di sini kita dapat adalah si Al2O3, ya kan? Volume gas yang dibebaskan. Volume gas yang dibebaskan berarti kemungkinan gasnya adalah gas oksigen pastinya. Untuk gas oksigen sendiri, itu maka jumlah elektron yang bekerja itu pasti adalah sebanyak 4 elektron. Berarti kita tahu nilai N-nya sama dengan 4. Nah, berarti kita dapat istilahnya 4 dikali 96.500. Nah, maka volume STP per 22,4 itu sama dengan I-nya tadi kita dapat sebanyak ya 8 ampere katanya ya. 8 ampere dialirkan dalam 100 menit, berarti 100 dikali 60 per 4 dikali 96.500. Nah, tinggal kita hitungnya ini. Nah, maka kurang lebih kalau kita hitung VSTP-nya sebanyak 2,78 liter atau kurang lebih 2,8 gitu lah, bisa anggap seperti itu. Oke, bisa ya. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit, kenapa bisa dihasilkan gas O2? Nah, dari mana gas O2-nya? Itu kita dapat dari si Al2O3 larutannya. Kalau Al2O3 itu, kalau dia istilahnya di elektrolisis, pasti akan menghasilkan yang namanya oksigen. Karena dia anionnya adalah oksigen pastinya, ya kan? Berarti dia menghasilkan oksigen juga. Itu kurang lebih O2 ini berasal dari O2- oleh Al2O3. Nah, jadi kita setarakan biar dapat jumlah elektron yang 4 tadi ya. Yang 4 ini dari mana datangnya? Presentasi sedikit. Bahwa O2- itu menghasilkan O2, kita cari Bilox totalnya dengan cara menyetarakannya dulu. Maka supaya setara di sini kurang lebih adalah Bilox totalnya minus 4 ya.
sedangkan di sini 0. Berarti minus 4 ke 0, kita punya selisih sebanyak 4. Berarti di sini untuk menghasilkan O2, maka dia itu harus melepaskan sebanyak 4 elektron. Nah, 4 elektron yang bekerja inilah yang kita pakai sebagai nilai N nantinya untuk mencari mol jumlah zatnya itu. Nah, pada soal yang ketiga, jumlah asam sulfa dihasilkan dengan elektrolisis. Berapakah volume oksigen yang dibentuk ketika 2 mol elektron dialirkan dari suatu elektroda ke elektroda lain? Volume oksigen diukur pada kadar RTP. Langsung aja ya, kita dengan cara cepatnya, yaitu oksigen sendiri itu berasal dari anion O2- pastinya ya. Oksigen itu berasal dari O2-, berarti di sini untuk setara maka yang bekerja elektron pasti adalah sebanyak 4 elektron. Nah, sudah dapat elektron yang bekerja pada oksigen pastinya. Nah, jadi istilahnya setiap 4 elektron yang bekerja untuk menghasilkan oksigen ini 4 mol elektron bekerja, berarti istilahnya 4 mol elektron ini menghasilkan 1 mol oksigen. Nah, kata di sini kita punya sebanyak 2 mol elektron. Jadi kalau kita punya sebanyak 2 mol elektron, maka mol oksigennya kita bisa dapat bandingkan koefisiennya adalah 1/4 kali 2 mol. Maka dia itu adalah sebanyak 0,5 mol si oksigennya. Nah, tinggal kita cari pada keadaan RTP ya, dimana pada keadaan RTP ini sendiri adalah 1 mol gas itu setara dengan 24 liter. Jadi kalau dia 0,5 mol gas, itu berarti kita dapat sebanyak 12 liter gas. Baiklah, demikian dulu pembelajaran hari ini. Saya anggap semuanya sudah mengerti. Jika ada yang perlu ditanyakan, maka silakan tanyakan kepada saya baik melalui WA ataupun Google Classroom, atau bisa menanyakan kepada guru bidang studinya masing-masing. Oke, demikian dulu hari ini. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya bisa membantu yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.